Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pusaran misteri? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan menceritakan kisah horor misteri berjudul Ngunduh Jiwo yang ditulis oleh Restu Wiraatmaja. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, silahkan kunjungi akun Twitter penulis yang sudah dideskripsikan di bawah ini. Baiklah, mari kita simak ceritanya bersama saya, Putranto. Sudah 7 orang wanita meninggal dunia dalam 1 bulan. Rata-rata, orang yang meninggal tersebut adalah orang yang baru saja menikah. Entah mengapa, kejanggalan ini membuat Pak Sumardi selaku orang yang biasa memandikan jenazah mencari tahu terkait kematian aneh yang terjadi kepada setiap orang yang baru menikah. Kematian yang terus terjadi dalam waktu singkat membuat Pak Sumardi dan juga istrinya bertanya-tanya terkait apa yang sedang terjadi di desanya. Korban ke-8, Jawa Tengah. Langkah kaki pria tua berjalan ke arah sebuah gubuk yang sudah ramai dengan banyak orang dengan mengenakan pakaian serba hitam. Selain itu, pria tua itu juga tampak cuek dengan tangisan yang bercampur dengan teriakan akan tidak terimanya kematian salah seorang anggota keluarganya. Pak Sumardi namanya. Dia adalah salah satu orang di desa Tapakromo, bukan nama sebenarnya, yang berprofesi sebagai lebe atau orang yang biasa melayani desa yang ditunjuk langsung oleh kepala desa. Kedatangannya bukanlah sebuah berita yang baik. Jika Pak Sumardi telah membawa peralatan seperti minyak, sisir, dan hal lainnya di salah satu rumah warga, berarti besar kemungkinan kedatangannya adalah memberikan duka bagi keluarga tersebut. Hal ini dikarenakan pekerjaannya menjadi bagian dari pelayanan desa mengharuskan Pak Sumardi untuk membantu segala proses yang terjadi di desa seperti kematian atau pernikahan. Kali ini, Pak Sumardi mendatangi salah seorang rumah warga untuk bermaksud memandikan jenazah. Namun, karena memang jenazahnya wanita, biasanya Pak Sumardi dan juga istrinya yang mengerjakan. Hingga para warga menyebut mereka sebagai keluarga lebe. Kedatangan Pak Sumardi dan istrinya disambut hangat oleh keluarga almarhumah. Mereka berdua segera menemui keluarga Eli untuk menanyakan terkait keadaan almarhumah dan kapan proses pemandian akan dilaksanakan. Pak Sumardi, ucap dari keluarga almarhumah yang tidak disebutkan namanya. "Sudah siap semua?" tanya Pak Sumardi. Pak, bagaimana kalau kita tunda 1 jam dulu, Pak?" pinta orang tua almarhumah. "Ditunda? Mengapa memangnya?" tanya Pak Sumardi. "Begini, Pak. Anak saya meninggal dalam keadaan tidak wajar. Dan sekarang tubuhnya menekuk seperti orang yang sedang merasakan kedinginan. Sudah beberapa kali kami rentangkan kembali tubuhnya, namun tidak bisa diluruskan, Pak." Pak Sumardi merasa ada yang aneh dengan penuturan dari orang tua almarhumah tersebut. Saat mereka berdua tiba di kamar almarhumah, Pak Sumardi dan Ibu Sumi terkejut saat melihat tubuh jenazah wanita itu dalam keadaan menekuk. Kedua tangan dan kakinya benar-benar menekuk dan
menghadap miring ke sebelah kiri. Lalu bagian kepalanya menunduk ke bawah seperti apa yang dikatakan oleh orang tua almarhumah tersebut. Seperti sedang kedinginan. "Bu," ucap Pak Sumardi. "Aku mengerti, Pak," ucap Ibu Sumi. Pak Sumardi pun meminta kepada orang tua almarhumah tersebut untuk membawa si almarhumah ke tempat pemandian jenazah sebelum nantinya jenazah tersebut dimandikan. Jika telat dan berlama-lama dalam prosesnya, maka risiko terbesarnya adalah jenazah tersebut tidak bisa diluruskan kembali tubuhnya. Beberapa anggota keluarga dari almarhumah pun membawa tubuh almarhumah menuju ke tempat pemandian jenazah. Pak Sumardi dan Ibu Sumi segera melakukan tugasnya untuk memandikan jenazah tersebut. Namun, sebelum mereka berdua memandikan jenazah, tugas penting dari Pak Sumardi dan juga Ibu Sumi adalah meluruskan tubuh jenazah. Pruk. Tubuh si almarhumah sudah berada di tempat pemandian. Tirai sudah ditutup dengan rapat. Ibu Sumi dan Pak Sumardi siap melakukan tugasnya. Percikan air sudah memenuhi tong besar yang biasa digunakan untuk memandikan jenazah. Di luaran, orang-orang mulai menanyakan apa yang terjadi dengan jenazah. Mereka semua penasaran dengan apa yang terjadi di tempat pemandian karena waktu penguburan sudah mundur dari ketetapan yang biasa dilakukan. Selain itu, keranda mayat juga sudah datang. Orang-orang yang bertugas untuk mengubur jenazah kembali ke rumah si almarhumah untuk menanyakan kapan jenazah akan dimakamkan. Berbagai keriuhan terdengar di luaran tempat pemandian. Saat itu, Ibu Sumi menanggalkan satu persatu pakaian pengantin yang melekat di tubuh jenazah. Pak Sumardi memilih untuk berada di luaran. Ia keluar sejenak untuk memberikan waktu kepada istrinya agar bisa meluruskan tubuh si jenazah tersebut. "Bu, jangan lupa oleskan dengan minyak," ucap Pak Sumardi dari balik tirai. Hatinya begitu tidak tenang. Ia sama sekali merasakan kengerian yang luar biasa tatkala mendapati jenazah semacam itu. Mungkin jenazah yang meninggal dengan luka yang berada di sekujur tubuh sudah biasa. Mungkin jenazah yang meninggal dengan meninggalkan bekas luka borok sudah biasa. Akan tetapi, jenazah yang meninggal dunia dengan tubuh yang menekuk hingga membuat bagian anggota tubuh lainnya sulit dikembalikan lagi seperti semula, itu adalah hal yang tidak biasa. Batin Pak Sumardi seperti mengira-ngira akan kemungkinan-kemungkinan aneh yang terjadi kepada almarhumah. Dia seperti melihat sedikit gambaran kecil terkait kematian yang dirasakan oleh si almarhumah. Entah karena memang ada sesuatu yang membuatnya seperti itu, atau karena faktor tertentu yang membuat tubuhnya menekuk hingga sulit diluruskan kembali. Selama Ibu Sumi melakukan tugasnya, lehernya sering merasakan hawa merinding yang sangat besar. Di bagian telinganya sering terdengar angin kecil seolah-olah ada yang meniupnya dari belakang. Lalu, muncul bau busuk dari salah satu bagian sensitif dari si jenazah tersebut. Ibu Sumi pikir bau busuk tersebut dikarenakan kotoran dari si jenazah yang belum dikeluarkan. Jadi, Ibu Sumi tidak ingin memiliki pemikiran buruk terkait berbauan tersebut. Telapak tangan Ibu Sumi mulai dioleskan dengan sebuah minyak. Minyaknya minyak khusus. Entah jenis apa,
Tapi minyak tersebut sangat ampuh untuk meluruskan tubuh jenazah yang menekuk atau memang mampu meluruskan bagian-bagian lainnya. Setelah dioleskan ke telapak tangan, mula-mula Ibu Sumi mulai meluruskan bagian tangan. Ia sangat telaten hingga mengurut tangan tersebut beberapa kali. Alhasil, tangan dari si jenazah tersebut menjadi lemas yang awalnya sangat keras. Kondisi tangan yang menekuk kini bisa diluruskan kembali seperti semula. Dari tangan, Ibu Sumi kembali melanjutkan mengoleskan minyak tersebut ke bagian kaki. Di bagian ini, Ibu Sumi merasa tubuhnya berat. Risiko yang besar saat dirinya memandikan jenazah adalah dia juga merasakan hal yang sama seperti apa yang dirasakan jenazah. Sampai Ibu Sumi mengucapkan sesuatu seperti merasa kesakitan. Pak Sumardi pun segera menanyakan apa yang terjadi di tempat pemandian tersebut. Bu, aman toh? Aman, Pak. Masih lama ndak? Sebentar lagi keluar, Pak. Dengan terpaksa, Pak Sumardi kembali mengurungkan niatnya untuk membantu. Dia terkadang khawatir jika istrinya terlalu menekankan diri untuk membantunya. Akan tetapi, bentuk kesetiaan yang dilakukan oleh Ibu Sumi benar-benar membuat Pak Sumardi sangat menjaganya. 5 menit berlalu. Ibu Sumi sudah berhasil meluruskan bagian kakinya. Kini ia segera melakukan langkah terakhir, yaitu mengembalikan posisi kepala si jenazah yang menunduk ke bawah. Hati Ibu Sumi sempat terheran-heran dengan si jenazah tersebut. Apa yang membuatmu seperti ini, Nduk? Mengapa setiap bagian tubuhmu serasa ditekan oleh sesuatu dan diikat satu sama lain? Apa yang membuatmu seperti ini, Nduk? Hati nurani Ibu Sumi benar-benar terketuk saat melihat tubuh si jenazah yang tidak normal seperti yang pernah ia mandikan sebelumnya. Ia kembali mengoleskan telapak tangannya dengan minyak tersebut dan segera mengurut bagian leher si jenazah agar posisinya kembali seperti semula. Saat di mana jari jemarinya mengurut leher si jenazah, tiba-tiba leher Ibu Sumi seperti ditekan oleh sesuatu hingga dirinya merasa kesakitan. Astagfirullah, leherku! Pak Sumardi yang mendengar hal tersebut kembali terperanjat dan bangkit dari duduknya. Ia tampak tidak tenang setelah mendengar keluhan dari suara istrinya yang sedang membereskan bagian terakhir dari jenazah tersebut. Bu, bagaimana? Ada apa, Bu? Tanya Pak Sumardi dengan nada yang penuh kekhawatiran. Nggak apa-apa, Pak. Aman-aman aja. Sebentar lagi selesai nih. Ibu Sumi segera melanjutkan pekerjaannya. Dia menguatkan diri sebisa mungkin untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Suara percikan air yang awalnya mengalir kini tiba-tiba terhenti. Keanehan mulai terjadi saat Ibu Sumi memperhatikan tiap tetes air yang menetes dari selang yang diletakkan di tong pemandian. Dari luaran, ia mendengar suara kaki yang digeserkan secara perlahan. Bunyinya sangat berirama hingga membuat bulu kuduk Ibu Sumi merinding dibuatnya. Perlahan, Bu Sumi meletakkan kepala jenazah tersebut. Ia melihat ada sesosok bayangan hitam yang berada di bagian samping kanan tirai.
Ibu Sumi paham betul jika suaminya berada di bagian sebelah kiri, sedangkan di bagian kanan adalah bagian yang tidak bisa terjamah oleh siapapun karena lokasinya berdekatan dengan perkebunan. Sedangkan bagian kirinya adalah bagian yang bisa dimasuki oleh para warga. Lantunan doa terus-menerus diucapkan Ibu Sumi dalam hati. Bibirnya yang semula kering, kini akhirnya terbasahkan dengan air liur mulutnya karena pergerakan dari mulut Ibu Sumi terhadap bacaan doa yang dilantunkannya tanpa suara. Serak, serak. Suara itu tampaknya terhenti saat berada tepat di dekat tirai. Ibu Sumi memperhatikan bentukan kaki dengan cara menundukkan kepalanya ke bawah. Matanya benar-benar jeli saat melihat bagian dari ujung kaki hingga mendapati sebuah keanehan yang terjadi. Bulu kuduknya seakan berdiri lebih dulu sebelum dirinya melihat secara lengkap keseluruhan tubuh seseorang yang tengah berdiri di bagian kanan tirai pemandian. Jantung Ibu Sumi berdegup kencang, napasnya mulai tidak stabil. Bibirnya terus-menerus digerakkan dengan membaca bacaan doa untuk memohon perlindungan dari gangguan-gangguan aneh yang sedang dirasakannya. Kedua tangan Ibu Sumi tiba-tiba menjadi lemas saat dirinya mendengar sesuatu dari tempat si jenazah tersebut ditidurkan. Bunyi gerakan tulang yang benar-benar jelas dan penampakan sebuah kaki yang seluruh bagiannya mirip seperti kaki si jenazah tersebut. Krek, krek. 2 kali suara tulang itu berbunyi seakan-akan telah membuat telinga Ibu Sumi enggan mendengar apapun lagi. Ia tahu suara itu benar-benar dari si jenazah. Seakan menaklukkan rasa takutnya, Ibu Sumi memberanikan diri mengangkat wajahnya ke atas. Dan apa yang terjadi? Posisi wajah dari jenazah tersebut telah menghadap ke arah Ibu Sumi. Jenazah tersebut seperti memelintir lehernya sendiri hingga mampu melihat tubuh Ibu Sumi secara langsung yang sedang memantau hal lain di sekitarnya. Sorot matanya yang awalnya terpejam, kini tatapannya menatap tajam ke arah Ibu Sumi dengan tatapan yang sangat mengerikan. Ibu Sumi langsung berteriak. Ia kemudian menutupi wajahnya dengan kedua tangan, menjatuhkan diri di dekat tirai hingga membuat tirai tersebut bergerak tertimpa beban berat tubuhnya. Teriakan itu pun membuat Pak Sumardi langsung menerobos langsung ke dalam tempat pemandian. Ia terkejut saat melihat istrinya sudah menutup wajahnya dengan kedua tangan sembari mengatakan, "Ojo ganggu aku. Kowe wes mati. Kowe wes re ono ning dunyo. Jangan ganggu aku. Kamu sudah mati. Kamu sudah tidak ada di dunia." "Bu, Ibu, ada apa, Bu?" Pak Sumardi segera menutup jenazah tersebut menggunakan kain jarit. Ia tidak mau jika kehebohan ini mengundang banyak orang. Dan jika itu terjadi, Pak Sumardi telah menjaga kehormatan jenazah sebagaimana mestinya. Dan benar saja, kepanikan yang dirasakan oleh Ibu Sumi ternyata mengundang keluarga dari jenazah tersebut. Mereka kemudian berbondong-bondong untuk mendatangi lokasi pemandian jenazah. Kedatangan mereka membuat Pak Sumardi semakin tidak tenang. Proses pemandian jenazah ini benar-benar kacau karena keanehan yang terjadi
terus-menerus meneror Ibu Sumi. Salah satu anggota dari keluarga si jenazah tersebut menanyakan perihal apa yang terjadi. Pak Sumardi kemudian menjelaskan bahwa keduanya merasakan ada keanehan yang terjadi kepada si jenazah. "Pak, ada apa, Pak? Apa yang terjadi?" tanya salah seorang anggota keluarga jenazah tersebut. Pak Sumardi segera memapah tubuh Ibu Sumi. Ia kemudian menatap tajam kepada salah satu anggota dari keluarga jenazah tersebut. "Kami akan selesaikan ini dengan cepat. Mohon tinggalkan kami berdua," kata Pak Sumardi. "Tapi kenapa tadi berteriak, Pak? Apa yang terjadi, Pak?" tanya anggota keluarga tersebut. Pak Sumardi mendekati pria muda tersebut, kemudian menepuk pundaknya, sembari meminta kepadanya untuk meninggalkan dirinya dan juga Ibu Sumi. "Pak," ucap Ibu Sumi dari dekat jenazah tersebut. "Dengarkan, Nak, kami sebenarnya merasa terbebani dengan pekerjaan ini. Tapi kami lebih merasa terbebani jika urusan kami belum kelar dan dirimu malah ingin tahu apa yang sudah terjadi saat ini." Tapi Pak, bagaimana jadinya jika dirimu terkena gangguan aneh dari hal gaib?" Pemuda tersebut langsung memundurkan diri. Ia seperti merasa ketakutan tatkala Pak Sumardi menjelaskan bahwa yang baru saja terjadi adalah karena gangguan gaib yang menyerang Ibu Sumi secara nyata. Kepergian pemuda tersebut membuat Pak Sumardi dan Ibu Sumi semakin tenang. Akan tetapi, Pak Sumardi segera meminta kepada istrinya untuk menyelesaikan pemandian tersebut dengan cepat. "Cepat selesaikan. Ada yang tidak beres dengan jenazah ini." "Iya, Pak. Ada yang tidak beres dengan jenazah ini," balas Bu Sumi. Kali ini pemandian pun berhasil dipercepat berkat dibantu oleh Pak Sumardi. Mereka berdua juga segera bersiap-siap mengkafani jenazah tersebut. Walau ada banyak kejanggalan dari jenazah wanita tersebut, tapi keduanya benar-benar tutup mulut akan hal tersebut. Mereka tidak menginginkan adanya kecurigaan dari para warga, sehingga membuat aib jenazah tersebut menjadi tersebar. Langkah selanjutnya, mereka berdua segera mengkafani jenazah si wanita tersebut. Dengan telatennya, Ibu Sumi membungkus bagian-bagian tubuh dari jenazah wanita tersebut dengan hati-hati. Ia memastikan jika seluruh tubuh jenazah wanita tersebut tertutup rapat. Setelah usai mengkafani, jenazah tersebut kemudian disolatkan. Banyak para warga yang sudah menunggu. Mereka segera memasuki rumah untuk menyolatkan si jenazah tersebut. Dari kejauhan, Pak Sumardi dan Ibu Sumi hanya terduduk diam. Keduanya benar-benar merasa lelah dan pegal. Sebelum jenazah dibawa menuju ke pemakaman, Pak Sumardi menanyakan kepada Ibu Sumi terkait apa yang baru saja terjadi sampai-sampai dirinya merasa ketakutan. Padahal Ibu Sumi terbilang sudah berpengalaman sama seperti Pak Sumardi dalam hal memandikan jenazah. Namun, dilihat dari raut wajah yang digambarkan saat itu, wajah Ibu Sumi terlihat sangat pucat dan penuh tekanan. "Apa yang aneh dari jenazah wanita itu, Bu?" tanya Pak Sumardi.
Aku mendapati banyak keanehan di tiap tubuh jenazah wanita itu, Pak. Dimulai dengan tubuhnya yang menekuk, serta aura merinding yang begitu kuat. Semuanya terasa dalam waktu yang bersamaan. Jelas Ibu Sumi kepada Pak Sumardi. Lalu, mengapa tadi Ibu berteriak? Dia, arwah jenazah wanita tersebut, hadir saat proses pelurusan bagian kepala sedang dilakukan. Dan bersamaan dengan itu, terdengar suara yang aneh, Pak, ucap Ibu Sumi. Sesuatu yang aneh? Benar, Pak, seperti suara bebunyian tulang yang dipatahkan dalam waktu sekejap, kata Ibu Sumi lagi. Suara bebunyian tersebut masih terngiang-ngiang di telinga Ibu Sumi. Bagaimana tidak? Setelah suara itu muncul, Ibu Sumi sempat terkejut tatkala melihat bagian kepala dari jenazah tersebut berbalik ke arahnya. Bisa dikatakan bagian kepalanya berbalik dari tubuh aslinya. Atas ketakutan tersebut, Ibu Sumi hanya terdiam. Ia bersama dengan Pak Sumardi hanya menunggu di hadapan rumah duka sampai jenazah tersebut dimakamkan. Setelah jenazah disolatkan, jenazah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam keranda lalu dibawa menuju ke pemakaman oleh para warga dan keluarga jenazah. Malam hari setelah pemakaman jenazah tersebut, Ibu Sumi melihat suaminya Pak Sumardi sedang terduduk diam di depan rumah. Seperti ada beban yang menyangkut di pikiran suaminya. Ibu Sumi mencoba menanyakan permasalahan yang sedang dipikirkan suaminya. Tumben ngelamun, Pak. Ada apa memangnya? Ini loh, Bu. Bapak masih merasa janggal aja. Sudah hampir 8 orang meninggal dalam 1 bulan. Tapi anehnya, rata-rata semuanya meninggal masih dalam keadaan pengantin baru. Ibu juga mikirnya gitu, Pak. Apalagi sama yang terakhir ini. Ibu ngerasa pengantin yang baru meninggal ini seperti ada sangkut pautnya sama yang sudah-sudah. Ibu selalu mencium bau busuk di daerah kemaluan si wanita tersebut. Tidak mungkin juga bau busuk tersebut dihasilkan karena hal-hal lain yang bersifat intim. Bau busuknya seperti memang ada yang menaruh bangkai di dalam kemaluan tiap jenazah para pengantin wanita tersebut ya, Pak. Entah mengapa Ibu Sumi merasa ada yang aneh dengan kematian setiap jenazah pengantin wanita yang biasa ia dan suaminya mandikan. Setiap kematian dari pengantin wanita tersebut seperti terikat satu sama lain dan memiliki benang merah yang sama, yaitu bau busuk pada bagian kemaluan. Pak, sepertinya kematian 8 orang pengantin ini bukanlah kematian yang normal ya, ucap Bu Sumi pelan. Maksudnya, Bu? Ada sesuatu yang sudah terjadi karena kematian aneh tersebut. Pak Sumardi mengangguk paham. Kini dirinya menganggap jika kematian tiap pengantin wanita yang terjadi di desanya bukanlah kematian yang wajar, melainkan kematian yang disebabkan oleh sesuatu yang belum terungkap. Semakin malam, hawa dingin di desa Tapak Romo semakin menusuk ke bagian tubuh hingga menembus ke tulang. Ibu Sumi dan Pak Sumardi segera masuk ke dalam kamarnya. Saat mereka ingin masuk ke kamar, keduanya mendengar suara tangisan dari arah kamar kosong yang dulunya digunakan untuk menyimpan barang-barang bekas dan tak layak pakai. Pak, denger nggak? Iya, Bu, Bapak denger.
Ada yang nangis dari arah gudang kayaknya. Keduanya pun berjalan menuju ke arah gudang tempat penyimpanan barang-barang bekas miliknya. Tak disangka, semakin mereka berdua mendekati ruang tersebut, hawa merinding serta suara tangisannya semakin membesar hingga membuat langkah mereka berdua sedikit gugup. Pak Sumardi dan Ibu Sumi pun kemudian membuka kamar gudang tersebut. Dengan keadaan tangan yang sedikit gemetar, mereka berdua pun terkejut saat melihat penampakan seorang wanita yang sudah berbalutkan kain kafan sedang terduduk. Lalu, tidak berselang lama, sosok wanita itu menengok ke arah Pak Sumardi dan Ibu Sumi sambil mengucapkan kalimat yang menakutkan. "Tolong bebaskan saya." Demikianlah kisah ngunduh jiwa bagian pertama. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Serta klik tombol subscribe channel ini agar kalian bisa mengikuti kisah terbaru yang kami tayangkan selanjutnya. Dan jangan lupa silakan nyalakan tombol notifikasinya. Saya Putranto pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.